Halo, kami dari Autogear. Hari ini kita mau review motor lagi guys. Nah, di sebelah sini udah ada satu unit Vespa. Tapi kita bukan mau review satu unit Vespa ini doang. Di belakang saya udah ada satu lagi nih. Nah, bedanya apa? Tonton terus video reviewnya. Di sebelah sini udah ada satu unit Vespa Sprint tahun 2019 warna putih. Sayangnya Vespa ini udah ada beberapa bagian yang udah diganti sama ownernya guys. Nah, salah satunya ada spion, sama footstep belakang, sama knalpot. Nah, tapi selain bagian-bagian itu sih semuanya masih original guys. Nah, kita mulai dari kaki-kakinya dulu guys. Nah, kalau buat ban depannya Vespa Sprint ini bawaannya udah Maxxis, terus ukurannya 110/70 ring 12. Kalau buat ban belakangnya sama juga Maxxis juga, tapi ukurannya 120/70 ring 12. Sekarang kita ke bagian depannya. Nah, kalau buat lampu depannya ini beda ya, kayak nggak sama kayak Vespa Primavera. Dia bentuknya kayak rada mengotak gitu. Kalau buat lampu depannya sendiri ini masih halogen. Kalau buat lampu DRL-nya ini udah LED. Tapi kalau Vespa Sprint yang facelift itu semuanya udah LED, guys. Nah, kita mulai dari Vespa yang sebelah sini. Ini udah ada Vespa Sprint tahun 2018 warna putih. Sayangnya udah ada beberapa bagian sama ownernya yang udah diganti, guys. Nah, salah satunya ada spion, terus footstep belakang sama knalpotnya guys, itu udah ganti. Tapi selain itu semua partnya masih original. Kita lanjut ke bagian belakang stang sekarang. Di sini speedometernya di bagian kanan ada switch lampu, ada mode buat ganti odometer atau trip A atau trip B, terus ada starter. Terus di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, ada sen sama klakson. Nah, untuk motor ini karena spionnya udah diganti, jadi sebenarnya spion aslinya itu mirip-mirip kayak spion Vespa Primavera, tapi dia bentuknya lebih kayak daun, bukan bulat kayak Vespa Primavera. Terus di speedometernya ada speedometer. Di speedometernya ini ada dari 0 km per jam sampai 140 km per jam. Nah, tapi dia di bawahnya itu juga udah ada miles per hour-nya. Nah, ini dari 10 miles sampai 90. Di sini ada juga di bawahnya. Terus ada indikator ABS, ada indikator check engine, ada indikator lampu sen, tanda bensin ingin habis, tanda lampu jauh, sama tanda cek oli. Kalau buat bagian digital speedometernya Vespa Sprint ini ada meteran bensin, ada odometer, sama jam. Nah, sama odometernya tadi bisa diganti sama trip A atau trip B. Nah, perbedaan speedometernya Vespa Sprint sama Primavera itu nggak beda jauh, cuman bedanya di lampu bagian digitalnya itu kalau Vespa Sprint warna merah, kalau Vespa Primavera itu warna biru. Nah, kalau sama jarum speedometernya itu ada sedikit perbedaan juga. Terus kita ke bagian bawah stang nih guys. Nah, di sini ada tempat kunci di sini. Terus ada tombol buat buka jok Vespa Sprint ini. Nah, selain buat buka jok belakang, di sini kalau kuncinya ditandain ke yang ada bulatnya, bukan yang ada tanda X-nya ya. Itu kalau ditahan bisa buka kompartemen bagian depan Vespa Sprint-nya. Nah, di dalamnya kompartemen ini ada tempat buat naruh toolkit, terus ada tempat buat charging USB. Nah, terus di sini ada tuas buat buka jok dari Vespa Sprint-nya ini sendiri. Nah, untuk kapasitas bagasinya Vespa Sprint ini bisa dilihat, ini ada contohnya, bisa muat satu helm half face. Tapi ini sebenarnya kayaknya muat juga kalau buat helm full face, karena ini masih ada banyak ruang nih buat helm half face-nya. Jadi pasti muat kalau
buat helm half face nya. Nah ini kita sekarang mau coba masukin helm full face. Nah muat guys helm full face. Nah kita mundur sedikit ke belakang, kita lihat bagian footstepnya ya. Nah ini footstep tambahan, aslinya nggak kayak gini. Aslinya cuman cover plastik itu doang, datar, nggak ada buat kaki pembonceng di belakang. Nah buat tambahannya ini sendiri, ini replika dari yang original, karena yang original itu kebetulan mahal guys. Nah terus kita mundur lagi ke joknya sekarang. Joknya ini lumayan besar kalau buat duduk sendiri, tapi kalau buat boncengan itu agak mepet sama pengendara yang di depan. Jadi sebenarnya kalau naik Vespa itu lebih enak sendiri guys. Nah terus bagian belakangnya ada pegangan buat pembonceng. Nah bentukan pegangan buat pemboncengnya itu beda sama bentukannya pegangan pembonceng di Vespa Primavera. Kalau di Vespa Primavera itu lebih bulat dan nggak ada ke dalamnya. Kayak ini Vespa Sprint dia kayak bentuknya V gitu ke dalam, ke bawah. Kalau menurut saya sih lebih keren yang ini ya. Nah mundur lagi di lampu belakangnya, ini lumayan bagus ya kalau buat Vespa Sprint tahun 2018, karena lampu belakang itu masih bentuk V. Kalau yang baru itu udah bentuknya bulat kayak Vespa Primavera ini. Nah ini cukup simple sih, semuanya udah LED lampunya. Buat sen belakangnya juga udah LED. Nah terus di bawahnya ini ada dudukan plat nomor. Bentukannya kedua motor ini sama. Nah sekarang kita lanjut ke Vespa Primavera. Ini Vespa Primaveranya tahun 2019, warna hitam tapi lebih kayak midnight blue ya. Jadi ada kayak biru-biru, lebih ke biru-biru gelap daripada hitamnya. Buat bagian depannya yang berbeda sama Vespa Sprint itu lampu depannya. Dia bentuknya bulat, nggak kayak yang rada ngotak kayak Vespa Sprint. Terus ini juga udah ditambahin aksesoris windshield. Nah ini sih Vespa Primaveranya ini windshieldnya itu katanya dapat gratis dari promo Piaggio-nya guys, akhir tahun 2019 itu dapat windshield. Nah terus ada satu bagian juga yang beda di bagian depan, yaitu di bagian spakbor depannya Vespa Primavera ini udah ada kayak semacam sirip gitu. Nah kalau di Vespa Sprint nggak ada. Ini keren banget sih, jadi kayak lebih sporty. Nah terus bentuk velg depan belakang Vespa Primavera ini juga beda dari Vespa Sprint. Dia palang 5 gitu, tapi dia kayak bentukannya lebih elegan, lebih sporty lah dibanding kayak Vespa Sprint ini. Terus dia juga warna velgnya juga sedikit berbeda. Nah kalau buat ukuran bannya dan tipe bannya juga ini sama kayak Vespa Sprint. Bagian stangnya Vespa Primavera ini juga masih sama, instrumen stang kanan kirinya masih sama kayak Vespa Sprint. Nah bedanya itu di spionnya ini beda bentuknya. Spion originalnya dia itu bulat, kalau Vespa Sprint itu bentuknya kayak daun. Nah terus ada di bagian stangnya ini ada juga yang beda, itu finishing dari ujung stangnya ini. Kalau di Vespa Primavera itu dia udah chrome gini, kalau di Vespa Sprint dia lebih kayak ke matte atau doff gitu, silver. Nah terus kalau buat joknya sendiri ini juga beda. Nah terus ini juga beda juga warna listnya. Di sini lebih kayak abu-abu gelap gitu. Kalau buat yang di Vespa Sprint itu dia chrome warnanya. Nah Vespa Primaveranya ini bagian stang instrumennya, terus bagian kompartemen belakangnya itu juga masih sama kayak Vespa Sprint. Nah terus di bagian bawah joknya ini juga tadi saya lupa, di bagian Vespa Sprintnya juga ada tuas juga buat nyantolin barang kayak gini kira-kira bentuknya. Nah terus untuk bagian joknya Vespa Primavera ini ada sedikit perubahan, sedikit perbedaan. Di Vespa Sprint itu ada kayak jahitan di tempat duduk pengendaranya bagian depan. Nah kalau di Vespa Primavera ini nggak ada, dia benar-benar polos bagian atas joknya. Nah di bagian bawah Vespa Primavera ini juga udah ada floor mat. Nah floor matnya ini juga bagian dari promo akhir tahun dari Piaggio, jadi bisa dapat windshield, floor mat, sama dapat helm.
Nah terus di bagian sini di bawah jok juga ada tempat cover buat busi. Nah ini dibukanya itu harus pakai kunci L, jadi agak ribet bukanya. Nah terus di bagian behelnya ini juga tadi udah disebutkan dia bentuknya bulat, dia datar gitu. Nah terus di bagian lampu belakangnya juga dia batoknya itu lebih gimana? Lebih lebar, lebih gendut gitu, lebih berisi daripada Vespa Sprint. Terus dia bentuk lampu dalamnya itu bulat. Kalau buat lampu belakang, lampu sen belakangnya itu masih sama. Terus tempat dudukan plat nomor belakang juga masih sama kayak Vespa Sprint. Nah kalau untuk mesin kedua Vespa ini itu ternyata sama, mesinnya udah Aget. Mesin Aget itu udah ada di Vespa dari sejak tahun 2018 awal. Semua mesin Vespa itu udah Aget. Untuk mesinnya sendiri itu displacementnya 154,8 cc, maksimum powernya 11,66 horsepower, sama torsinya maksimumnya 12 Nm. Oke, karena kita udah selesai bahas kedua motor ini, sekarang kayaknya waktunya kita test ride kedua motornya guys. Nah kita sekarang mau coba yang Vespa Sprint dulu guys, kita coba rasanya kayak gimana. Terus kita baru nanti abis cobain ini, kita langsung cobain yang Vespa Primavera guys. Oke guys, jangan pernah lupa pakai helm guys sebelum riding. Oke, sekarang abis nyobain Vespa Sprintnya, kita langsung mau nyobain Vespa Primaveranya guys. Oke, habis nyobain kedua Vespa tadi, embrace-nya tadi naik Vespa Sprint sih karena knalpotnya udah diganti, jadi powernya berasa lebih ngisi dibanding sama Vespa Primavera. Tapi kalau buat suspensi sama riding position sih dua-duanya mirip lah, cocok buat dipakai dalam kota ya, karena mereka skuter jadi pasti enak banget kalau buat dipakai dalam kota. Oke, jadi sekian video kami mengenai review kedua Vespa ini, Vespa Primavera dan Vespa Sprint. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nantikan terus video kami yang berikutnya. Peace. I can almost